Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Selaras Talk. Time to sharing. Let's talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Selaras Talk. Time to sharing. Let's talk. Sahabat-sahabat Selaras yang dirahmati Allah SWT, di pagi yang berbahagia ini, kami dari Selaras SWT punya program baru yaitu podcast Selaras Talk. Di mana di podcast ini kita akan membahas dengan suasana santai dan friendly mengenai perjalanan wisata, baik wisata muslim, umroh, dan tentunya haji. Dan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, dan podcast Selaras Wisata ini akan ditayangkan di channel YouTube kita, yaitu di Selaras Wisata. Di pagi hari ini narasumber kita sudah hadir, yaitu dengan Bapak Ustadz Abdul Hadi LCMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beliau salah satu di ibadah umroh haji kita. Dan di sebelah kiri saya ini Pak Haji Iwan Setiawan adalah Direktur Operasional dari Selaras Wisata. Sehat Pak Haji Iwan? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah ya. Baik, saudara-saudara sahabat Selaras, kita akan membahas di podcast pagi hari ini, itu mengenai tentang umroh. Apa itu hakikat umroh? Silakan Pak Ustadz tadi. Baik, terima kasih pada Bapak Lukman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjabarkan masalah-masalah yang berkenaan dengan masalah umroh. Dan kita sama-sama mengetahui bahwasanya sekarang ini di era digitalisasi, untuk memasarkan perjalanan rohaniah kita, yaitu melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah, banyak sekali saudara-saudara kita hanya membicarakan masalah-masalah yang berkenaan dengan teknis, masalah hotelnya, ya, masalah pelayanannya. Memang itu tidak terlepas dari pelayanan ibadah umroh itu sendiri untuk mencapai satu kekhusyuan dalam melaksanakan ibadah umroh tersebut. Namun pada hakikatnya umroh itu dalam banyak buku fikih itu diterangkan umroh itu artinya meramaikan. Meramaikan apa? Meramaikan Masjidil Haram dengan melaksanakan tawaf, sa'i, ya, tahallul, serta ibadah-ibadah yang lainnya yang dilaksanakan di Masjidil Haram. Jadi pada hakikatnya sekarang ini saudara-saudara kita sudah ibaratnya sudah jauh panggang daripada api dalam melaksanakan ibadah umroh. Mereka itu hanya sekedar wisata ruhaniah, tapi tidak melihat tentang bagaimana keabsahan pelaksanaan ibadah umroh tersebut. Karena ibadah umroh apabila itu dilaksanakan tanpa ilmu, maka ibadah tersebut akan sia-sia. Sebagaimana apa yang dikatakan dalam satu buku yang namanya Zubat, ya, Matan Zubat, ya, Ibnu Ruslan itu mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mabdudatun la tuqbalu. Setiap manusia mengerjakan satu pekerjaan ya tanpa didasari oleh ilmu, a'maluhu, pekerjaannya itu mardudah, tertolak, la tuqbalu, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan biaya yang sekarang ini begitu mahalnya, ya, dalam melaksanakan ibadah umroh, kalau tanpa didasari dengan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan melaksanakan ibadah umroh itu akan sia-sia perjalanan kita. Ya, betul. Maka daripada itu, sebelum kita melaksanakan umroh itu harus diluruskan niat kita. Diluruskan niat kita, tujuan kita melaksanakan ibadah umroh tersebut untuk mencapai apa sih sebenarnya? Nah, itu dikatakan fasahihin niyya qoblal amali ya'ti biha makrunatan bil awali. Fasahihin niyya artinya betulin dulu nih niat kita. Qoblal amali, sebelum kita melaksanakan satu pekerjaan. Nah, kalau kita sudah meluruskan niat kita melaksanakan ibadah umroh tersebut, ya insya Allah ibadah umroh kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'ti biha artinya kita bawa tuh niat kita tersebut makrunatan, artinya beriringan, berdampingan bil awali, dengan awalnya. Dengan awal apa? Awal niat kita. Kalau kita niat kita lurus melaksanakan umroh karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita harapkan itu akan tercapai. Maka daripada itu,
ya kita ini ya di Selaras Wisata ya, itu kita kedepankan apanya? Rukunnya, tujuannya, tata cara ibadah yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk apa itu semuanya? Untuk mencapai satu apa? Mencapai satu kenikmatan ya dalam melaksanakan ibadah umroh. Itu yang kita tujunya. Itu apa? Yaitu agar jamaah-jamaah kita merasa senang, merasa puas, dan juga merasa nikmat dalam melaksanakan ibadah umroh itu sendiri. Gitu-gitu. Itu kalau filosofi untuk umrohnya, Pak. Iya, betul. Kalau Pak Haji Iwan nih, kalau untuk operasional misalnya untuk umroh itu banyak orang kan istilahnya, aduh, kok sekarang umroh mahal ya, gitu. Nah, sebenarnya untuk kaum milenial nih terutama gitu, kadang dia dipaksa-paksakan bahkan sampai pinjam-pinjam, sampai dia bisa ke Singapura, ke Malaysia, bahkan ke Hongkong atau ke Eropa. Nah, ini untuk membangkitkan saya dengan harga ini dari Kementerian Agama gimana sih untuk harganya? Terus sebenarnya umroh itu mahal apa enggak sih gitu loh, biar dia sahabat pada tahu infonya gitu. Jadi sebenarnya kalau apa namanya, saya sih mulai belajar di dunia umroh ini kan dari 2007 ya, 2007. Kita ngelihat dulu harga-harga hotel kayak gimana ya kan, sampai detik ini, sampai tahun sekarang 2023, berarti udah berapa tahun? 2007 sampai sekarang kurang lebih lah 12-13 tahun ya. Kalau saya melihat harga hotel di sana itu masih stabil. Nah, sekarang yang tadi Mas Lukman tanya, saat ini mahal kan gitu. Kalau kita hitung lagi, kita sebenarnya komponen kita ini semua dolar. Yang rupiahnya itu adalah hanya perlengkapan di sini. Kan itu yang ini ya kan. Kita masalah hotel di sana semua pakai real. Real dari sini kan dolar ya kan gitu. Nah, lalu bis operasional di sana bis ya kan, apa namanya, pakai ini visa dolar. Yang kita pakai rupiah itu hanya apa? Hanya perlengkapan di sini, operasional di sininya. Nah, dulu kursnya berapa? Waktu dulu itu kursnya berapa kan gitu. Dan sekarang kita nggak usah jauh-jauh berbicara jauh-jauh lah. Waktu 2022 kemarin itu 14.500. Kita nggak usah jauh-jauh ke belakang ya. Karena 2014 itu kalau tidak salah kurs itu 9.800. 2014. Nah, sekarang ini adalah kemarin 2022 awal new normal. 2022 itu adalah 14.500. Lalu sekarang kursnya berapa? Kursnya itu sekarang udah mau tembus ke 16.000. Kan gitu, malah kemarin memang 16.000. Per hari ini udah turun nih ya. Nah, kalau dikuskan lagi ke dolarin itu sebetulnya sama. Tidak ada perubahan sebenarnya, mahal nggak ada. Cuman karena kursnya yang apa namanya yang tinggi sekarang, ya akhirnya muncul karena di kita kan di Indonesia ini kita tidak boleh menjual harga dolar. Karena itu regulasi BI. Memang kondisi mata uang kita sebenarnya itu. Sebenarnya itu. Mungkin kalau tujuannya untuk ibadah biasanya akan dipilih-pilihkan Ustaz ya. Betul ya. Ya. Karena kan memang kan Allah itu ngomongnya cuma 3 kali. Betul. Betul. Panggilan sholat ada tiap hari ya, 5 waktu kan. Terus panggilan Baitullah nih, panggilan haji. Itu umroh atau haji kan. Panggilan mati ya. Nah, terakhir panggilan mati. Menghadap beliau. Makanya nih, setelah sahabat selaras nih sebelum kita di panggilan ketiga ini, kita mempersiapkan diri. Betul. Kita bisa mungkin konsepnya nabung misalkan, nabung gitu kan, kita nabung untuk umroh. Insya Allah kalau biasanya kalau diniatkan nanti dibuka jalan Ustaz. Betul, betul. Nah, sebenarnya umroh itu kan gimana hukumnya? Apakah sunnah atau wajib sebenarnya? Masalah hukum pelaksanaan ibadah umroh tersebut ya, ada yang namanya umrotul Islam. Itu terdapat dalam buku fikih yang namanya Fiqhu Sunnah karangan Profesor Dr. Said Sabiq. Nah, itu umroh yang dikatakan umrotul Islam ya, itu kan bagi yang mampu. Maka diwajibkanlah bagi yang mampu itu untuk melaksanakan ibadah umroh sekali seumur hidupnya. Seperti itu ya. Nah, untuk umroh-umroh yang lainnya itu hukumnya sunnah belaka.
Dan kalau kita tilik daripada apa yang dikatakan oleh Rasul, al-umratu ilal umroti kafaratun lima bainahuma. Umroh yang satu ke umroh yang satu adalah penghapusan dosa di antara keduanya. Artinya, pelaksanaan ibadah umroh itu bukan semata-mata, ya, bukan semata-mata wisata religi. Nah, tetapi pelaksanaan umroh tersebut itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, orang yang mengeluarkan biaya, ya, biaya untuk melaksanakan ibadah umroh atau melaksanakan haji, itu dikatakan oleh Nabi, an-nafaqu fil hajj kan-nafaqu fi sabilillah. Membelanjakan harta untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana dia itu membelanjakan harta pada jalan Allah. Anggap itu sebagai investasi kita di akhirat. Investasi kita di akhirat. Buat nambahin timbangan. Nah, begitu. Jangan kita hitung-hitungan masalah itu. Dalam artian begini tidak kelihatan apa-apa, tidak. Itu tabungan kita yang hakiki. Allah aja nggak hitung-hitungan. Ya Allah aja nggak hitung-hitungan sama kita kan. Berarti kita bisa nyicil motor, nyicil Motor bisa kita cicil, mobil bisa kita nyicil. lain ya, gitu. Masa umroh kita nggak bisa? Nah sekarang ini kenapa? Mindset saudara-saudara kita itu beda. Kalau mobil kan bisa kebawa kemana-mana, ya kan? Dibawa kemana-mana, oh mobilnya keren, tuh ya. Tapi kalau umroh kan nggak ada bekasnya, tapi ada bekasnya, yaitu untuk menstimulus, menyemangati ya ibadah kita ketika kita sudah pulang ke negeri kita masing-masing. Karena kita akan pulang. Nah, pasti semua akan pulang kan? Nunggu waktu. Nunggu waktu. Pulang kampung kita di akhirat nanti. Iya, pulang kamu kita di akhirat seperti itu. Ya. Kampung kita aslinya. Iya, betul. Jadi bukan di Bandung, bukan di Surabaya. Bukan. Kampung asli kita itu nanti Surga. Insya Allah. surga insya Allah. Nah, Amin, maka ya daripada itu, ya. Jadi yang dikatakan tujuan umroh bagaimana hukumnya? Yang pertama itu adalah hukumnya wajib. Seumur hidup sekali loh. Seumur hidup sekali, namanya umratul Islam. Tapi tidak menggugurkan kewajiban berhaji ya. Tidak menggugurkan kewajiban berhaji karena apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, wa atimul hajjah wal umrata lillah, ya. Sempurnakanlah hajimu, ya, wal umrata lillah, dan sempurnakan umrohmu karena Allah. Karena Allah semata, bukan karena tetangga. Bukan pencitraan, bukan. Karena Allah semata. Seperti itu ya. Berpulang karena apa? Kita membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti itu. Makanya kita kalau di Selaras itu kita nyebutnya bukan biaya umroh, Ustaz. Investasi umroh. Betul. Jadi nanti Bapak Ibu sahabat Selaras menginvestasikan daftar umroh dengan Selaras, tapi hasilnya adalah timbangan pahala nanti di akhirat. Amin, Jadi amin. umroh mabrur. Amin, 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 amin. Jadi jangan lihat mahalnya Ustaz sebenarnya ya. Jangan lihat yang mahalnya. Karena banyak orang istilahnya nanti dulu ya umroh, pas ada yang lain, pas buat rumah atau mobil atau apa yang lain gitu kan. Betul. Atau kan ada yang ekstrimnya saya belum ke Eropa gitu kan. Karena Rasulullah 3 tempat Ustaz ya. Betul. Hadisnya itu kan. Iya, benar. Jadi Rasulullah itu mengatakan la tushaddur rihal illa salasa masajidah. Tidak ditekankan, tidak dipaksakan untuk satu perjalanan kecuali ketiga, yaitu Masjidil Haram, wa Masjidil Hada, wa Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa itu yang ditekankan sekali sebenarnya. Ya untuk apa? Satu, ya. Sekarang itu orang yang melaksanakan umrah itu bukan melulu orang yang mampu. Ya. Jadi orang yang melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji itu bukan orang yang mampu sebenarnya. Orang yang dimampukan. Dan Oleh siapa? Orang yang dimampukan oleh Allah. Banyak saudara-saudara kita yang hartanya melimpah, kaya dan lain sebagainya, karena tidak dimampukan oleh Allah untuk berangkat umroh dan haji, nggak mampu dia selama-lamanya. Tetapi orang yang tidak punya harta, karena niatnya kencang, Allah mampukan. Jalannya bagaimana saja. Baik dia diberangkatkan sama orang yang secara tiba-tiba, min haitsulah yahtasib, tanpa rezeki yang tanpa dia duga-duga datang kepada dia untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, jadi seperti itu. Itu bukan pembelaan ya Pak Zek. Kalau misalnya bilang, saya mau belum dipanggil sama Allah ke Baitullah, itu alasan pembelaan kan? Iya. Misalnya secara ekonomi mampu sebenarnya. Dia mengeluarkan duit 25 juta mampu. Mampu. Atau 30 juta mampu. Mampu. Cuman dengan alasan saya belum diundang Ustaz, belum dipanggil.
Mungkin nunggu dipanggil yang ketiga kali ya. Itu pembelaan aja mungkin Ustaz. Itu menyikapi hal seperti itu gimana tuh? Nah, untuk menyikapi hal yang demikian, saya itu katanya saya belum dipanggil oleh Allah. Sebenarnya untuk dipanggil melaksanakan ibadah haji, dipanggil untuk melaksanakan ibadah umrah itu sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah ya untuk mensyiarkan haji dan umroh. Nah, ketika itu nih Nabi Allah Ibrahim itu naik ke Jabal Qubais. Nah, Jabal Qubais ini kan istana raja sekarang. Ya, betul. Ya kan, yang sudah berubah fungsi menjadi istana raja. Itu Iya. kan dulu itu Nabi Ibrahim naik ke sana. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah tuh, Pak Iwan, ya, diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan. Lah kan zaman dahulu belum ada toa, belum ada speaker, belum ada handphone. Ini Nabi Ibrahim bingung ya, bagaimana saya akan menyampaikan? Yang penting ya, kamu itu bicara aja di Jabal Qubais, kata Allah. Nanti masalah untuk ya sampai ke hamba-hambaku, aku yang sampaikan. Apa kata Allah? Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Wa'adzin fin nas, umumkan tuh untuk seluruh manusia. Bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, mereka itu datang kepada kamu dengan cara apa? Berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, atau dia naik apa? Onta-onta yang kurus. Min kulli fajjin amik, dari seluruh penjuru negeri. Artinya sebenarnya ketika kita itu masih ada di rahim ibu kita, itu sudah dengar panggilan haji itu. Sudah diserukan. Cuman apa? Kupingnya ditutup. Jadi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Nah, apa yang saya katakan tadi, Allah memampukan ya orang yang melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Memang sudah dipanggil sama Allah. Cuman gilirannya kapan? Kalau orang mengatakan belum dipanggil, berarti dia menyalahkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi ini yang jelas itu dimampukan ya. Ya dimampukan. Kalau panggilan udah pas di rahim sudah dipanggil. Kita penyaru ya. Iya, ketika kita di zaman ruh ya, dalam alam arwah sudah dipanggil gitu. Nah, perlu juga kita garis bawahi, umroh itu bukan hanya sekedar kita pergi ke Mekah, ziarah ke Madinah, tapi kita harus tahu rukun-rukunnya. Nah, terus apa namanya, mahdhuratul ihramnya, larangan-larangan ihramnya. Karena sekarang banyak sekali ya, itu orang melaksanakan ibadah umroh tapi dia tidak mengenal tentang mahdhuratul ihram. Asal sampai aja sana. Ya, asal sampai aja dia. Itu sebenarnya tanggung jawab dari kita juga nih, dari seharusnya ke Pak Iwan ya. Ya. Karena kalau misalnya kita hanya yang penting sampai jamaah sana Mekah Madinah, tapi tidak ada pembekalan fikihnya, atau manasiknya salah, bisa jadi itu tanggung jawab kita di akhirat nanti ya. Nah, iya gitu. Karena kita sebagai pembimbing ibadah, Bang gitu Pak Iwan. iya. Kalau saya secara pribadi nih untuk selaras ini, dan selama saya di bidang umroh dan haji ini, gimana caranya? Satu, untuk pembimbing itu fokus untuk jemaah. Pembimbing itu untuk fokus ngawal jemaah aja, ngawal terkait masalah ibadahnya. Jadi bukan keurusan teknik lapangan, ya kan? Kenapa begitu? Karena jika ustadz pembimbing digabungkan dengan teknik lapangan, itu bukan nggak bakal bener ya, istilahnya kurang kayaknya. Kurang fokus ya. Ya, jadi kurang fokus. Kenapa begitu? Kita salah contoh. Ini kan pergerakannya sangat cepat sebetulnya ya kan. Sebetulnya pergerakan ini sangat cepat. Kita mulai terbang dari Indonesia, misalkan gitu. Kita program ke Mekah. Ya kan? Program ke Mekah ini udah fokus, kita mulai di sini mulai berihram. Ada yang berihram di pesawat, ambil mikotnya di alam-alam kan seperti itu ya. Adapun juga yang ngambil mikotnya itu adalah di airport Jeddah. Kan seperti itu. Kita lah kita berbicaranya airport Jeddah ya kan gitu. Yang namanya udah berihram lalu langsung ngambil niat, berarti fokus untuk menjaga larangan. Betul. Ya kan? Jaga larangan. Andai kata nih, kita kan fokus semua menjaga larangan.
Ustadz pembimbing mereminder ke jemaahnya untuk selalu menjaga ini, dan beliau juga mereminder diri sendiri. Nah kan gitu. Nah kalau kita semuanya udah setting, pembimbing ini misalkan Ustadz hadir udah fokus ke jemaah aja, beliau kan gitu. Karena ini tanggung jawab yang kita terima amanah dari calon jemaah ini untuk pelaksanaan ibadah umroh ini, mempercayakannya ke kita. Berarti kan kita ini bukan hanya sebatas menerima amanah masalah duit aja. Betul. Kalau saya pribadi, Ustaz, jadi bukan masalah duit aja nih, jemaah berangkat. Ini masalahnya jemaah ini mempercayakan kita terhadap masalah ibadahnya. Iya. Nah gitu. Nah, akhirnya saya misalkan minta bantuan Ustadz Hadi. Nah gitu. Jangan sampai Ustadz Hadi ini dikasih tanggung jawab untuk masalah ibadahnya, lalu dikasih tanggung jawab untuk masalah lapangannya. Emosional juga. Coba bisa kebayang kita kan ya, gitu. Iya. Antum sampai Mekah, itu kan proses check-in berarti kan? Betul. Proses yang udah ngurus jemaah, Ngurus kamar juga. ngurus koper, ngurus kamar juga. Apa yang terjadi? Sementara jemaah ini menunggu, ya kan gitu. Karena proses itu kita nggak bisa ditentukan berapa lama, kita nggak bisa. Apalagi pas nyampe sana kita langsung proses check-in. Tadi langsung proses check-in, kan belum tentu kamarnya di semua, ya kan? Kita kan harus double check dulu. Kan masa Ustadz Hadi suruh double check kamar masing-masing? Kasihan. Makanya kalau saya sendiri sih, kita mempersiapkan tim, misalkan untuk di airportnya ada tim, ya kan? Di Mekah, Madinah itu semua ada tim. Jadi memang si pembimbing ini, Ustadz pembimbing ini fokus untuk jemaah dan didampingi sama mutawib. Jangankan sekarang Ustadz pembimbing, mutawib pun itu kita tidak kasih tugas untuk masalah operasional, karena operasional yang lainnya. Itu karena saya enggak, ini kan kita namanya ikhtiar ya. Betul. Kita kan namanya ikhtiar, namanya di lapangan itu bisa aja yang terjadi kan gitu. Kadang-kadang kita yang udah rapihkan aja suka ada apalagi yang kita nggak rapihkan. Nah gitu ya. Istilahnya saya kan sering sharing juga nih sama beliau. Kalau saya kan di lapangan, kalau beliau kan ahli fikihnya. Nah gitu kan kita harus ngobrol nih. Jadi biasa kita suka ngobrol, nih Tad gimana nih kalau gini ya. Akhirnya istilahnya, oh begini nih gitu kan. Poinnya jangan sampai terganggu masalah ibadahnya ini, karena tidak semua jemaah ini ada materi, Mengerti ya? Ya. iya kan? Ada yang diberangkatkan, ada yang mereka ini menjual kebun atau hasil kebunnya, Iya. atau yang nabung bertahun-tahun, kan itu. Ya mungkin ya, makanya kalau saya masalah lapangan saya rapihkan dulu lah lapangan. Pusat pembimbing seperti itu. Mungkin gitulah. Tujuannya untuk pelayanan para jamaah ya. Iya. Nyaman-nyaman dan dapat nilai ibadahnya Iya. dapat. Gitu. Jadi dia tidak ibaratnya yang tadi di awal investasi kan. Iya. Investasi itu kan berarti kan apa yang didapat dari umroh selaras nih. Betul. Insya Allah dia dapat umroh yang mabrur, dia dapat pembekalan fikih dan dapat ilmu baru lah itu Iya. tentunya kan. Dan ujung-ujungnya sih makin takwa lagi betul. Amin. Iya. Jangan pas umroh baik lagi semula ya. Apalagi kalau saya kan dibayarin, jadi saya sebenarnya walaupun isi kan rezekinya lewat orang lain, tapi untuk dibayarnya mungkin sudah diundang memang Iya. dari awal kan. Iya. Berarti ya tujuannya dari kami dari Selar semua ini kan istilahnya ke pelayanan ke jamaah calon jamaah umroh maupun jamaah haji seperti itu. Iya. Dan mungkin kita kalau selama ini program kita ini ya kita dari awal-awal ini kan kita kan ada produk ya, produk kita share ya, dipublish, lalu terjadilah terbentuklah grup. Itu kita biasanya 2 minggu udah finalisasi, dan insya Allah itu tidak akan ada perubahan lagi gitu. Setelah 2 minggu sebelum jadwal berangkat udah final. Itu selama ini tadi ya yang antum tahu juga, tidak ada yang namanya perubahan terkait hal-hal yang lain, penerbangan, hotel, segala macam. Jadi udah settle semua ya? Adapun ya namanya juga lapang kita nggak tahu. Iya, betul. Adapun misalkan ada perubahan hotel, itu kita belum pernah yang namanya pas nyampe sana berubah.
pasannya sampai berubah. Adapun ya, ini kita jauh-jauh hari udah sampai. Makanya kan kita sendiri suka membuat namanya album ya. Di dalam album di situ kan ada program segala macam. Itu udah terjadi, udah semua udah final semua. Jadi apa namanya, semuanya biasanya itu udah fix. Dan semoga ini terus begini. Semoga ini saya sendiri di Selara ini semoga tetap komitmen. Kalau bisa bilang saya komitmen, enggak juga lah ya. Tapi kita berusaha Ya. untuk selalu komitmen, untuk selalu menjaga amanahnya yang jemaah yang daftar sama kita. Karena tanpa ada jemaah, kita nggak mungkin bisa seperti ini. Iya. Iya kan? Kita kalau nggak ada jemaah, nggak mungkin kan gitu, ya kan? Ya misalkan antum juga nggak mungkin bisa ngebimbing, Anda juga walau alam bisa entah jadi apa. Jadi semua memang jemaah. Makanya kita harus benar-benar menjaga jemaah ini karena tanpa jemaah, Iya. begitu saja. Iya, betul. Betul itu. Nah, ini sobat-sobat selaras nih, saya mungkin bertanya nih, apa sih yang membuat kita tuh daftar umroh dengan selaras? Selaras menentukan apa sih calon jamaah umroh? Apakah sesuai dengan sunat, sesuai dengan regulasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia? Sebenarnya sahabat selaras ini mau daftar kan mencari kan level, sebenarnya akan daftar, searching, biar berlabuh ke selarasnya apa gitu. Kita berikan apa ke calon jamaah? Jadi mungkin gini ya, kalau saya sih orang yang penakut melanggar hukum. Indonesia kan negara hukum ya. Indonesia ini negara hukum. Nah, di sini itu yang boleh memberangkatkan jemaah umroh itu yang udah punya legalitas, yang namanya PPU kalau umroh. Lalu kalau haji PIHK itu kan haji khusus. Ya, kebetulan ya alhamdulillah Selara sendiri kan udah dari 2010. Kita nggak terasa juga ya dari 2010, berarti antum udah tua juga kan. Umur tua tapi jiwanya muda. Seperti itu. Nah, kalau saya menawarkan ya, kita kan menawarkan ya. Programnya. Semua kan punya pilihan masing-masing tuh. Ya kan gitu. Semua calon jemaah punya pilihan masing-masing. Jangankan kita orang lain jemaah yang orang lain yang kita nggak kenal. Kadang-kadang keluarga kita juga nggak ikut ke kita. Betul kan? Betul. Itu yang terjadi. Kita fair-fair aja kan gitu. Cuman saya secara pribadi istilahnya kalau masalah bagus, semua orang mungkin bagus. Iya kan? Bagus menurut versi yang kayak gimana kan gitu. Kadang-kadang kita juga antum sukanya nasi Padang. Kalau anak orang Sunda senangnya sambal. Kan berarti kan beda. Jadi setiap orang punya selera masing-masing ya gitu. Cuman pengen sedikit ini ya kebetulan saya sendiri istilahnya lapangan di Saudi dari 2007 belajar sedikitnya, bukan dulu tuh memang saya juga pekerja tukang dorong koper kayak gitu. Berarti sama gitu ya? Dorong-dorong kursi roda. Ya tukang ngurusin bis, ngurusin hotel langsung segala macam, tahu. Jadi lapangan di Saudi setidaknya saya tahu kayak gitu. Artinya di mana pas jemaah bertanya sama saya, insya Allah saya bisa jawab. Sekarang antum bisa tanya sama saya, misalkan hotel ini gimana, insya Allah saya bisa jawab. Kadang-kadang ada misalkan sekarang orang itu tapi jangan bahas yang itu deh ya. Itu sedikit sensitif lah ya, sedikit. Kita yang normal-normal aja. Nah, yang kedua mungkin, yang ketiga saya istilahnya kita kan ada kantor sendiri ya. Ya kan gitu, kita ada kantor Jelas sendiri. semuanya. Hidup sendiri. Iya. Kita punya legalitasnya. Ya, kita legalitas sendiri, kalau kantor sendiri, kebetulan penanggung jawabnya juga saya sendiri, ya kan, yang di lapangan saya bisa ngerti sendiri semuanya, komando. Jadi kalau antum mau tanya apapun, mangga saya insya Allah langsung jawab, tidak bakal cek dulu ke lapangan. Karena ya saya sebagai orang lapangan juga gitu. Dan semuanya biasanya kita bikin program, semua udah fix semua. Di awal. Ya, kita setelah ngeluarin tanggal itu udah ada. Hotel itu udah ada.
Dan kan gini, regulasi airline itu kan ada yang menginiin regulasi itu masalah untuk payment dan isu tiket itu kan ada yang 2 minggu ya, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Nah, berarti pas 2 minggu itu tiket udah ada dong. Iya kan? Iya. Karena kan itu regulasi, itu sistem itu udah nggak bisa ganggu gugat itu sistem. Makanya kita di dalam 10 hari itu udah fix semua. Jadi misalkan calon jemaah, biasanya kita jarang minta, kita langsung share di grup WA yang kita bentuk pas untuk keberangkatan, kita share. Itu pertama kita tiket dulu share tiket, kita share, lalu berikutnya visa, udah Bismillah, insyaallah. Itu yang selama ini memang itu kita lakukan. Gitu Pak Lukman. Siap. Mungkin kalau sahabat selaras sudah pernah lihat di salah satu YouTube channel yang Kementerian Agama itu, dia mengeluarkan namanya 5 pasti. 5 pasti umroh. Oh ya, ada 5 pasti. Tadi sempat disinggung Pak Jiwan. Nah, 5 pasti umroh, pasti yang pertama itu selaras punya izin. Ya. Izin sebagai perusahaan penyelenggara ibadah umroh. Karena kalau misalnya kita tidak amanah, kita selaras tidak paripurna, Bapak Ibu, sahabat selaras bisa laporkan ke Kementerian Agama. Taruhannya adalah apa? Izin umroh kita dicabut, betul kan ya? Misalnya kita nih menteratakan jamaah di Mekah, nah laporkan ke Kementerian Agama, kita langsung dicabut izinnya. Itulah fungsinya. Jadi kalau misalnya karena tergiur dari harga, kita daftar ternyata perusahaan itu nggak punya izin, kita lapor ke Kementerian Agama, pasti Kementerian Agama akan ketawain, betul ya? Karena Kementerian Agama sudah mengasih anjuran 5 pasti tadi. Pasti yang pertama pasti izinnya dari alhamdulillah selaras sudah punya izin. Karena kan sekarang tuh ada namanya Siskopatu itu kan dibentuk kan beberapa tahun ini kan. Di Siskopatu itu ada QRIS ya kan. Betul, ada barcode-nya. Ada barcode, di situ bisa di-scan ya kan. Nanti di situ bisa ketahuan semuanya. Nah gitu, nama perusahaan segala macam, yang gitu. Dan apa namanya bagi calon jemaah semuanya istilahnya, kalau ada sesuatu terjadi memang ya kan, bagi misalkan kayak kita nih ya yang ada legal, tidak perlu repot-repot. Kalau ada komplain misalkan segala macam, tinggal lapor aja. Iya kan? Iya. Di kita kan ada hukum atau ke Departemen Agama, ya mereka yang langsung proses kita. Tapi kalau ngejar-ngejar manusianya kan susah juga gitu. Makanya biar ini untuk calon jemaah ini, pilihlah yang udah punya legal, berizin ya. Ya berizin lah. Yang berizin aja, biar nggak ini, biar kitanya rasa kepercayaan dirinya kuat. Iya betul. Kadang yang berizin tuh masih juga yang ada juga yang nakal, Banyak, bukan ada, banyak itu biasanya. Cabut juga kalau kalau insya Allah kalau di selaras kan kita menjaga izin itu lah. Betul. Ya teman, menjaga amanah dan juga izin yang dari Kementerian Agama. Dan kedua, jangan cari yang murah. Jangan cari yang murah melaksanakan ibadah umroh. Ya, jadi kita nyari apa? Yang pasti. Berangkatnya dan bimbingannya. Tentunya dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan sunnah Rasulullah dalam melaksanakan ibadah umroh. Ya tepatnya para sahabat selaras, ya silakan untuk dilihat channel YouTube Selaras dan silakan untuk mendaftar. Karena kita masih membuka kan ya? Sampai bulan Maret nanti kita untuk umroh ekonomis. Ya. Nah mungkin ya apa namanya, ada sedikit terkait haji lah ya, sedikit terkait haji. Kita kan ada haji plus ya. Karena memang kita udah ada IHK gitu. Haji plus ini masa tunggunya ini 5 sampai 8 tahun. 7 tahun ya. Ya, itu kan by system ya kan. Kita nggak mau mengakali sistem lah ya gitu. Itu daftar haji umroh daftar haji plus itu 5 sampai 7 tahun dengan apa namanya? Pertama daftar untuk mendapatkan porsi itu $4.500. Nah, lalu ada juga kita ada program apa namanya haji furoda, itu pakai visa haji furoda, atau kalau di apa namanya itu ada yang bilang visa muzamalah, ya kan? Padahal itu aja kan? Gitu. Sama aja. Padahal sama-sama aja. Sama-sama. Ya? Jadi visa muzamalah mau visa haji furoda itu sama aja. Dan satu kita Selaras sendiri tidak menyelenggarakan haji furoda, visa ziarah.
Iya. Visa ziarah, visa turis itu kita tidak menyelenggarakan. Tapi haji peroda Haji Furoda insya kita Allah. menyelenggarakan. Nah, tapi itu bagi yang memang maksa-maksa ya. Iya. Karena Haji Furoda ini memang tidak bisa kita garansi 100% berangkat. Betul. Nggak ada yang bisa garansi 100% berangkat. Dan itu yang keterbatasan visa katanya. Karena keterbatasan visa. Nah, tapi walau alam bisa apa yang terjadi. Tapi yang lebih yakin, lebih pastinya itu kan ini ikhtiar kan. Ini namanya ikhtiar ya. Iya. Semua itu dengan izin Allah. Betul. Nah, ikhtiar itu ya saya lebih anjurkan ke Haji Plus saja. Karena di situ setelah Sudah pasti terdaftar keberangkatannya. ya udah jelas bisa double cek sendiri Iya. sisa jemaah haji itu yang terdaftar. Pikiran keberangkatannya. Nah, seperti itu. Ya, oke. Mungkin terakhir Pak Abdul Hadi ada motivasi untuk sahabat selaras mungkin biar giroh untuk pergi umroh ini ada gitu. Dalam satu buku yang bernama Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah itu mengatakan ayakun ta'akhara amadin atau ma ilha'i fid du'a mujiban liya'sika. Artinya karena keterlambatan ya dikabulkanlah permohonanmu ketika engkau lagi semangat-semangatnya berdoa menyebabkan kamu putus asa. Wahwa dominilah sesungguhnya Allah itu apa? Bertanggung jawab untuk mengabulkan setiap hamba-hambanya yang berdoa. Jadi ketika kita berdoa ingin berangkat umroh, jangan apa? Jangan putus asa. Sudah setahun gak dikabulkan sama Allah, putus asa. Aduh, Allah nggak ngabulin dosa saya. Enggak, terus kita berdoa. Ya, jangan kita apa? Jangan kita berputus asa. Karena putus asa itu adalah perbuatan dari setan. Nah, insya Allah selama kita berusaha, selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan jadikan baginya setiap permasalahan menjadi mudah. Maka daripada itu kuncinya apa? Takwa. Dengan takwa Allah mudahkan jalan kita ke Baitullahil Haram, ya. Tapi tetap ada ikhtiar ya. Tetap ada ikhtiar, jangan doa doang. Ikhtiarnya apa? Syaratnya nabung. Iya, nabung. Syaratnya nabung nih. Kebetulan selaras butuh tabungan nggak? Kita kan ada program tabungan. Kita kan ada program tabungan ya. Untuk mempermudah jamaah-jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh bersama dengan selaras ya. Oke, saya rasa itu motif saya, jangan berputus asa. Ya. Kalau dari kewajiban mungkin sahabat-sahabat selaras, ayo daftar dengan selaras, apa sih isinya itu? Jadi kan seperti semua kan kita punya izin, insya Allah kita pelayanan ya nomor 1 ya. Ya, kalau saya sendiri sih ya saya selaras ini akan berusaha memberi pelayanan yang terbaik dan akan berusaha untuk ini apa yang memang kita tawarkan. Mungkin itu aja dari saya, Pak Lukman. Yang harapan saya ya insya Allah semoga selaras ini selalu amanah. Amin, amin. Amin. Itu aja sih saya. Ya. Saya yang semoga selaras ini selalu amanah. Karena menurut saya itu berat. Ini urusannya bukan hanya hablum minanas saja ini. Ya, belum Allah ya. Hah? Tapi hablum minallah juga kan? Ini bukan hanya hablum minanas saja ini urusannya. Ya kan tapi walau kita harus yang masuk surga dipanggil ke neraka kan. Iya, Pak. ya Masih bimbingan manasik Transit dulu. nah, karena saya nggak mau menganggap jemaah ini nggak tahu. Saya selalu dari dulu ya bahwa jemaah ini tahu semuanya terkait produk umroh ini, hotel ini. Nah, makanya saya diusahakan sesuai dengan komitmen apa yang saya Kita janjikan tawarkan. ya. Iya, betul. Gitu, mulai dari penerbangannya, mulai dari hotelnya, programnya saya harus sampaikan dari awal. Karena nggak mau. Karena yang saya alami sendiri selama ini, saya ketemu dengan misalkan dengan jemaah, ternyata jemaah ini udah banyak dengan travel yang lain-lain. pernah umroh. Nah gitu. Iya. Makanya saya selalu beranggapan ke seluruh jemaah itu lebih tahu dari saya. Gitu, jemaah bukan jemaah nggak tahu, jemaah lebih tahu daripada saya. Begitu. Dan tujuannya kita berikan yang terbaik buat jamaah. Jadi saya lebih takut lah kasarnya.
Ya semoga apa yang tadi saya ucapkan ini itu selamanya bisa selaras sendiri terapkan. Dan semoga Allah izinkan itu. Ya kita yang namanya berikhtiar untuk kebaikan, semua Allah pasti izin. Ya kan? Allah pasti ridhoi kan? Iya, Kita harus yakin itu ya. betul. Kita membahagiakan seseorang itu, Allah pasti bahkan bahagiakan kita. Entah dari mana aja saja. Betul, betul. Ya, Baik, makasih banyak nih Ya. Pak Ustadz Abdul Hadi, Ya. Pak Haji Iwan atas waktunya yang diberikan. Kita bincang-bincang santai, jadi kita memberikan sedikit informasi pada sahabat Selaras. Dan semua nanti sahabat Selaras ini bisa lihat informasi tentang sekilas tentang Selaras, baik itu umroh, wisata muslim maupun haji, bisa di channel-channel kita, baik itu di website selaraswisata.com, di TikTok, di IG, dan tentunya di channel YouTube kita. Nah, jadi nanti kita akan terus berkala lagi untuk episode berikutnya untuk podcast Selaras Talk. Insya Allah dengan bincang-bincang santai ini ada sedikit manfaat. amin. Dan sahabat Selaras semua men-trigger di diri masing-masing akhirnya bisa pergi umroh maupun berhaji. Amin, amin, amin. Kalau ada pertanyaan atau komen nanti bisa dicek ya di channel kita tadi di YouTube ya. Kalau saya ada masukan atau pertanyaan, insya Allah kita akan Kita jawab ya. pertanyaan Bapak Ibu semua. Ya. Kita sahabat semua. Ya sekali lagi terima kasih waktunya Pak Ustadz Ya, tadi, terima kasih. Pak Haji Iwan dan sahabat-sahabat Selaras. Kita tutup perbincangan pagi hari ini yang berbahagia. Semoga bisa ketemu di episode berikutnya lagi. Amin, amin, amin. Jangan lupa comment, share, like, and subscribe Selaras Podcast Talk. Time to sharing. Let's talk.